Baik, jadi nanti bisa kita anggap melalui sidang ini seperti surat saudara itu kepada yang terhormat saudara Ketua Dewan Etik. Nah, itu istilah lama itu. Sekarang sudah Majelis Kehormatan. Nah, terus ada satu lagi sesudah diperbaiki tapi masih salah juga. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Kehormatan. Nah, ini jadi nanti kita anggap itu sudah diperbaiki ya. Dan termasuk juga sudah penegasan dari sidang yang lalu, dari 9 dicoret hanya 1 saja terlapornya. Saya kira begitu, yang penting nanti dalil-dalil yang sudah saudara jelaskan maupun yang sudah tertulis, nanti saya persilahkan kalau ada yang mau ditambahkan, termasuk keterangan ahli yang tertulis tadi. Mungkin hal-hal lain yang perlu disampaikan, silakan Pak Petrus. Terima kasih Yang Mulia. Kami ingin tambahkan pada beberapa poin, terutama mengenai ketidakhadiran hakim terlapor dalam persidangan tanggal 19 September 2023 untuk rapat permusyawaratan hakim perkara nomor 295155. Di situ terjadi dialog antara Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat tentang mengapa dalam persidangan 3 perkara itu hakim terlapor tidak pernah hadir. Penjelasan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang memimpin persidangan itu bahwa hakim terlapor tidak bisa hadir, tidak hadir dalam pemeriksaan ini untuk menghindari konflik of interest. Artinya mengenai konflik of interest ini pernah disadari dan dilakukan oleh hakim terlapor. Ya. Tetapi begitu memasuki perkara 90, hakim terlapor ini aktif dengan berbagai aktivitas sehingga juga menimbulkan pertanyaan lagi. Lalu penjelasan dari hakim terlapor bahwa dia tidak mengikuti persidangan perkara-perkara 2951 dan 55 itu bukan karena persoalan konflik of interest, tetapi karena persoalan kesehatan. Jadi mengenai keterangan yang berbeda dan berubah-ubah dari antara ketua dan wakil ketua ini, kami mohon supaya majelis etik mendalami dan betul-betul mencermati. Karena mungkin persoalan ini kelihatan sepele tetapi sudah dibuka ke publik dan tertuang di dalam putusan resmi perkara nomor 90, sehingga ini mohon menjadi suatu perhatian. Yang kedua mengenai perkara ini kan pernah dicabut sehingga terjadi juga perdebatan di internal para hakim konstitusi di dalam perkara ini bahwa yang sudah dicabut itu tidak dapat masukkan lagi, tetapi ini diterima. Nah, ini persoalan juga, ini menyangkut pelanggaran terhadap hukum acara, sehingga kami mohon ini juga perlu didalami, karena semua ini kan ada konsekuensinya. Yang ketiga mengenai kita minta klarifikasi, karena masyarakat sangat menunggu putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara laporan etik ini, sehingga timbul pertanyaan, kalau perkara ini terburu-buru dan akan diputus tanggal 7, apakah karena tanggal 8 November ini KPU akan masuk ke tahapan selanjutnya, termasuk juga mungkin penetapan pasangan calon, atau karena sebab lain? Kalau karena terburu-buru terkait dengan peristiwa tanggal 8 November di KPU, tentu ya kami juga keberatan karena nanti kesannya seperti Majelis Kehormatan ini terpengaruh oleh situasi politik yang berada di luar. Padahal kami inginkan supaya Mahkamah Kehormatan ini betul-betul mandiri dan tahapan-tahapan itu dilewati dengan normal. Kalau perlu KPU menunggu proses yang ada di sini. Terima kasih. Jadi soal jadwal itu terkait permintaan pelapor yang pertama. Jadi sesudah kami diskusikan
Wah, itu masuk akal, ada gunanya. Kan permintaannya supaya putusan MK itu dibatalkan. Gitu loh. Dengan merujuk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 17 yang ayat 7-nya. Jadi kalau dibuat majelis baru dengan tidak melibatkan hakim terlapor, itu bisa berubah itu putusan. Gitu loh. Kalau itu terjadi, tapi pencapresan sudah selesai, itu nggak bisa lagi mengubahnya. Maka yang pelapor Denny Indrayana itu minta supaya dipercepat sebelum tanggal 8. Kami runding, masuk akal itu. Oke, untuk menimbul, kalau misalnya kita tolak itu, timbul kecurigaan juga. Waduh, ini sengaja ini berlindung di balik prosedur jadwal. Ya kan? Gitu loh Pak Petrus, ini semua masalah ini bisa dilihat dari sudut pandang yang beda-beda. Nah, sekarang ada sudut pandang yang kedua lagi. Ini dipercepat, ada aja. Ya namanya pengacara memang itu ahlinya. Oh, mencari kemungkinan-kemungkinan lain. Tapi karena udah kita putus dan udah diumumkan tanggal 7, ya tolong saudara hormati. Ikut aja. Nah, maka itu segera saja pembuktian ini. Dan lagi pula ya, ini masalah ini bisa melebar terus. Pemilu sudah dekat. Jadi bangsa kita harus punya dapat kepastian. Gitu loh. Kalau enggak, ini kan bisa melebar kemana-mana, bisa konflik. Nanti ujungnya PHPU, perselisihan hasil pemilu, dibawa ke sini lagi. Lalu orang tidak percaya bagaimana? Nah, gitu loh. Jadi ini soal serius ini. Nah, tadi kan saudara bilang, itu Sabta Karsa Utama, saya yang tekan itu. Jadi kita sebagai rombongan pendiri MK ini miris kita, waduh kok MK jadi begini. Jadi punya tanggung jawab moral, sejarah untuk mengembalikan kepercayaan. Nah gitu loh. Nah untuk itu Anda dalil-dalil yang Anda ajukan itu kami anggap akal sehat. Nah nanti, tapi saya mau ulang ya, itu yang namanya orang perbedaan pendapat itu 3 sebabnya. 1, karena perbedaan data. Jadi kalau dimusyawarahkan, diperdebatkan, dipertemukan, datanya dicocokkan, ya kan? Insya Allah ketemu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.